Kepala Intelijen Inggris peringatkan jebakan utang Cina. Kepala Badan Intelijen Inggris Richard Marles memperingatkan tentang jebakan utang dan jebakan data oleh Cina. Hal ini disampaikan melalui wawancara perdananya yang disiarkan langsung pada BBC Radio 4. Marles yang dikenal sebagai Xi mengatakan jebakan Cina itu mengancam kedaulatan sehingga dia mengusulkan langkah-langkah defensif. Dia melanjutkan, Cina memiliki kapasitas untuk mengumpulkan data dari seluruh dunia dan menggunakan uang untuk membuat orang lain tertarik. Mantan agen rahasia ini menyebut Beijing mencoba memanfaatkan pengaruhnya melalui kebijakan ekonomi yang bertujuan membuat orang-orang terperangkap. Sedangkan terkait jebakan data, Marles menuturkan ketika ada mengizinkan negara lain mengakses data yang sangat penting terkait masyarakat di negara Anda. Seiring berjalannya waktu, hal itu akan mengikis kedaulatan. Anda tidak lagi memiliki kendali atas data tersebut. Hal itu sangat kami waspadai di Inggris dan kami telah mengambil langkah-langkah defensif. Lanjut dia, Marles menyebut Cina telah menjadi prioritas tunggal terbesar bagi M16 ketika dia berbicara di Institut Internasional untuk Studi Strategis di London. Dia juga memperingatkan potensi salah perhitungan akibat kepercayaan diri Beijing pada isu seperti situasi di Taiwan yang bisa menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian global. Bagaimana dengan utang dan investasi Cina di Indonesia? Data Bank Indonesia menunjukkan utang luar negeri Indonesia ke Cina per Agustus 2021 berjumlah 21,2 miliar. Cina merupakan peminjam terbesar keempat kepada Indonesia setelah Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Data juga menunjukkan bahwa jumlah utang Indonesia meningkat lebih dari 400% dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, Cina juga merupakan negara kedua dengan nilai investasi terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura. Menurut data Badan Pusat Statistik, nilai investasi Cina di Indonesia pada 2020 berjumlah 4,8 miliar. Nilai investasi itu meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2018 lalu dan berkisar 2,37 miliar. Peningkatan investasi Cina tidak lepas dari proyek Belt and Road, program ambisius Presiden Xi Jinping yang dimulai pada 2013. Indonesia mendapatkan 72 proyek BRI bernilai total 21 miliar sejak 2015. Salah satu proyek besar BRI di Indonesia adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan melalui joint venture China Railway International (LDT) PT Pilar Sinergi BUMN. Proyek kereta cepat ini mulanya bernilai 6,07 miliar atau sekitar 86,5 triliun. Namun belakangan membengkak menjadi 8 miliar atau setara 114,24 triliun. Direktur Eksekutif Center of Reference on Economics Muhammad Faisal mengatakan kepada BBC Indonesia pada potensi tersebut selalu ada. Apalagi investasi Cina berkembang sangat cepat dalam 5 tahun terakhir dan kesepakatan yang terbangun tidak hanya melalui pemerintah, namun juga swasta dan BUMN. Menurut dia, apalagi jebakan utang yang dimaksud adalah menyerahkan pengelolaan aset kepada Cina karena gagal membayar utang. Maka kasus seperti ini memang belum terjadi di Indonesia. Namun beberapa negara sudah mengalaminya seperti Uganda yang menyerahkan pengelolaan Bandara Internasional NTB karena gagal membayar utang. Kemudian Sri Lanka yang pada 2018 lalu menyerahkan pengelolaan pelabuhan Hambantota yang dibangun melalui bantuan utang Cina sebesar 1,5 miliar. Apakah kita sudah masuk dalam jebakan utang? Belum, tetapi resikonya tetap ada. Itu yang perlu diantisipasi, kata Faisal. Dia mengatakan pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu indikasi buruk akan potensi tersebut. Sebab pemerintah akhirnya ikut menjamin proyek tersebut melalui penanaman modal sebesar 4 triliun untuk membantu menutupi pembengkakan biaya. Meski pada kesepakatan awalnya, pemerintah tidak ikut menjamin proyek itu. Potensi seperti itu harus diantisipasi dengan merencanaannya lebih baik, sehingga tidak ada pembengkakan biaya yang besar. Juga konsistensi antara kesepakatan awal dengan realisasinya, ujar Faisal.